luka. Iya, dia tenang seperti ini. Biar aku dengar hari bergeser mendekatiku dengan segala kepuasannya. Tiap detik kita berhitung. Aku kejap waktuku. Kenyang. Karena siapapun tak ada lagi yang bisa menahannya untukku. Bahkan Tuhan sudah mengampuniku. Sebentar lagi mereka akan datang, lalu menuntunku ke lapangan tembak. Mataku akan dibalut dengan kain hitam. Dan sesudah itu, hidup kau menjadi hitam. Aku akan terkolesi berlumuran darah, menjadi sombongan dan demokrasi. Sementara dunia terus berjalan dan melenggang, seperti tak kurang apa-apa tanpaku. Sekarang saatnya menunjukkan arti, mengisi kembali puluhan tahun di belakang yang telah lama melewati. Apa yang bisa aku lakukan dalam waktu pendek? Tetapi dahsyat. Ketika aku mulai melihat, yang pertama kali aku lihat adalah kejahatan. Mauku diajar habis oleh suami yang setanan. Itu yang pertama kali aku dengar. Yang aku dengar adalah keserakahan. Orang tentang program yang tentang kami. Supaya kami berkumpul. Itu pertama kali aku lakukan. Yang aku lakukan adalah dosa. Orang yang tidak terajar. Lalu sepedanya kelarikan. Sejak itu, mereka menamai aku seorang bancengan. Mula-mula aku marah karena nama itu diciptakan hanya untuk membuangku. Tetapi ketika aku mulai terbiasa memakainya, banyak orang yang datang hendak berguru kepadaku. Aku menobatkan menjadi seorang pahlawan. Sementara aku teramat kesepian, ditinggalkan oleh dunia yang tak mau mengakuiku sebagai anaknya.
kemari. Kau masih ingat padaku kan? Aku bukan orang yang dulu lagi. Kau pun juga tidak. Ketika kita sudah ubanan, tetapi kita pernah membuat sejarah yang tak bisa dilupakan begitu saja. Separuh di dalam dirimu masih tetap di dalam diriku, dan bagian di dalam tubuhku masih tersimpan di dalam dirimu. Kita bisa berbohong, namun itu tidak menolong. Mari sayang, semani aku hari ini menghitung dosa. Berapa kali kamu tonjok? Berapa kali kamu melus? Berapa kali kamu kesumpah? Tetapi jangan lupa, berapa kali kamu berikan kebahagiaan? Waktu kita menjoget di atas rel kereta api, ya. Bawa kau naik ke puncak Monas, dan juga waktu kita menonton wayang di bawah jembatan. Tapi kenapa kamu lagi membaca itu, saudara? Latih! Aku masih ingat ketika aku menambah parah, kamu memegang kaki membaca. Tese! Tese! Jangan jadiku! Tese! Jangan! Baru tulis tese yang panjang itu. Menyesal. Aku sama sekali tidak menyesal. Aku tahu jalan yang aku tempuh itu juga ikut kampus. Tapi itu lebih baik, Desi. Biar kamu tahu, kamu tetap menjadi milikku. Kamu ngerti, Desi? Kamu ngerti? Kau tak pernah mati, obatnya tak pernah mencintaiku. Bahkan, obatnya tak murah sekali. Kau pernah besi, kamu menang. Kamu mati, tapi kamu menang besi. Jangan ngece kamu, jangan sombong, jangan tertawa melihat wajah yang menangis. Apa salahnya? Air mata ini bukan tanda kelemahan, tapi tanda keharusan jiwa. Kurang ajar kamu, terkekeh lah. Kau bahkan tak bisa melewati kepalaku. Bukan kau yang paling tinggi di sini. Aku tetap yang paling tinggi. Kau bahkan tak bisa melampaui tuan ini. Kau lebih tinggi lagi, dan aku tetap menunggu dan tetap yang paling tinggi selama-lamanya. Sampai aku sendiri turun dan menyerahkan tempat ini kepadamu.
Di dalam ruangan ini, aku menjadi manusia. Di dalam ruangan ini, aku terlahir kembali. Mataku terbuka dan melihat cinta di balik jendela. Melihat keindahan cahaya matahari dan bulan yang romantis di malam hari. Berharap aku ingin mengulangi sekali lagi apa yang telah aku jalani. Tetapi Tuhan datang padaku dan berbisik. Jangan kali ini, jangan melangkah surut. Tetap jadi contoh yang jelas. Penjahat harus tetap jadi penjahat, supaya kejahatan jelas tidak bangun dengan kebaikan. Dunia sudah galau, batas-batas sudah tak jelas. Tolonglah, tolonglah, tolonglah. Kini dibutuhkan seorang penegas, dan akulah yang terpilih. Aku telah ditunjuk untuk menegakkan kejahatan. Aku bukan anak kamu lagi, Bu. Aku telah dipilih mewakili zaman, menjadi contoh bermucara. Kau harus bersyukur. Ini kehormatan yang besar. Tak ada yang berani menjadi penjahat, walaupun mereka melakukan kejahatan. Aku juga penjahat biasa. Aku ini lambang. Kulakukan kejahatan ini untuk menegakkan harmoni. Jadi sebenarnya aku bukan penjahat, tapi pahlawan yang pura-pura jahat. Aku tak betul disebut brahmacara karena aku tahu itu tidak benar. Kulakukan semuanya itu meskipun tidak masuk dalam buku sejarah. Karena tidak ada penulis sejarah yang gila melihat kebenaran ini. Yang saya hormati, saya tidak akan membela apa yang telah saya lakukan. Saya justru menjelaskan bahwa memang benar saya melakukan segalanya itu. Wanita itu saya cabik lehernya karena saya rasa itu adalah hal yang paling tepat untuk dia. Kemudian harta bendanya saya rampas karena kalau tidak dimanfaatkan akan mubazir. Kulakukan semuanya itu dalam keadaan yang tenang. Pikiran saya waras. Tapi mengapa saya tak bisa menjawab? Karena bukan itu persoalannya. Saya ingin menanyakan kepada Bapak dan kepada seluruh hadirin yang ada di sini. Mengapa seorang wanita yang tercabik-cabik lehernya mendapatkan begitu banyak perhatian, sedangkan saya mencintai orang lain di sana tak pernah diperhatikan? Apa arti seorang pelacur itu dibandingkan dengan kematian kami semua beramai-ramai tanpa kita sadari? Di depan semua ini saya yang menuntut. Berikan saya hukuman yang pantas. Tetapi jangan lupa, berikan juga hukuman-hukuman pada orang yang telah mencabik-cabik kami dengan setengah pantas saja. Dan semoga diikuti pula dengan hukuman yang bersangkutan. Kalau sudah begitu, apapun yang kalian jatuhkan kepada saya, 2 kali mati sekalipun akan saya jalani dengan rela. Kalau tidak, Bapak, mari masuk, Pak. Mari. Rumah saya sedang berantakan. Kelihatannya terburu-buru.
Ada yang tak beres. Oh, masalah yang kemarin sudah selesai. Sudah saya bereskan. Badannya saya potong jadi 3. Saya letakkan 2 potong ini di tong sampah. Dan yang satunya saya sembunyikan di rawa-rawa. Pasti akan ketemu. Tapi biar anak repot sedikit. Pokoknya Bapak bawa untuk saya. Sisanya saya akan. Apa? Masa? Keliru. Mana mungkin? Tapi kan anak itu pakai anting sebelah kiri. Karena apa bedanya? Mungkin dia pakai anting sebelah kiri supaya orang tahu dan juga keliru melihat mereka. Tapi saya tahu itu dia hanya dengan melihat bajunya seperti itu dan jalannya sedikit oleng. Belum sempat dia berbalik, sudah saya apa? Gila, jadi anak itu siapa? Anak pemain band itu. Iya, saya tahu anak itu. Bajingan. Ya orang yang baik. Ya Tuhan. Mengapa kamu tipu saya? Mengapa kamu tak bilang kalau bukan itu orangnya? Keliru sih boleh saja. Tapi anak itu bapaknya baik dan ibunya juga selalu memberi saya nasihat. Bukan saya melakukannya. Saya minta maaf, tapi setan yang melakukannya. Apa alasan saya mengganggu anak itu? Saya justru banyak berhutang budi kepada dia. Dia sering memberikan aku rokok dan sebotol minuman. Dia sering memperkenalkan saya di tempat orang banyak. Saya dikenal kepada kawan-kawannya sebagai orang baik-baik. Tidak, ini bukan perbuatan saya, tapi setan memakai tubuh saya. Saya tak boleh bertanggung jawab. Apa? Ya, saya tahu. Kesalahan kamu ini perbaiki dengan kata-kata. Ya sudah. Jadi biar lunas. Kalau gitu potong saja lengan saya. Sudah potong tangan saya. Mengapa masih belum lunas? Wajahnya selalu menunggu. Lalu kenapa potong tangan saya? Kalau masih saya kunci. Orang keliru namanya. Masa terus saja diporo. Masa kayak menangis supaya sendirian. Mana itu yang menyuruhku? Ini kan semua gara-gara mereka. Mengapa cuma aku yang menanggung akibatnya? Lama-lama tidak kuat, dia ditangkap. Pasti yang dosanya sedikit. Betul, saya akan punya batas. Hentikan, 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 hentikan. Ya sudah, kalau begitu, gak jadi. Kalau kamu bisa curang, saya nggak bisa.
Aku seperti burung yang terlalu lama dalam sangkar. Aku takut, aku kasihan. Pada kesempatan pertama, ku keroboti barang-barang itu, keluar ke tangga sebelah. Tapi tidak ada yang menangkapku. Hansip malah ikut berbagi dan menunjukkan lalu berikutnya. Pada kesempatan lain, ku angkat belah ini, lencang penumpang beca. Dari kantongnya keluar jutaan rupiah yang dibalut kertas koran. Aku kira ada polisi yang menangkapku, tapi ternyata tidak ada yang tahu. Bisa kuecat, masa itu ke penjara lagi? Biar jiwaku bebas. Di sana semuanya terlihat jelas. Mana hitam, mana putih, di mana kehidupan sekarang. Yang ada hanya kebingungan. Kalau sudah menderita, orang jadi penyair. Kalau sudah kepepet, orang jadi penyanyi. Kalau ada yang mau merampok, orang jadi berdoa. Sedangkan aku menarik, mana sudah putus asa. Badanku ringan. Aku melambung ke angkasa. Dan Tuhan menyapaku dengan ramah. Bong Alimin, mau kemana kamu? Aku mau ke atas, lebih tinggi lagi. Tapi kamu tidak boleh lebih tinggi dari Tuhan. Siapa bilang tidak? Kalau saya mau, saya juga bisa. Dan melenting lagi. Melenting. Terlalu jauh. Terlalu tinggi. Melewati surga ke dekat matahari. Tubuhku terbakar. Tubuhku hangus dan hilang dalam semesta. Aku tak lagi menyatu dalam semesta. Aku menjadi Tuhan. Atau mungkin jadi hantu. Enak juga jadi hantu. Tidak kelihatan, tapi bisa melihat. Aku masuk ke dalam kamar mandi, mengintip perempuan-perempuan itu. Jadi cabul kalau sendirian.
pendeta main judi sambil menarik kain para pembantunya. Tak ada yang beres lagi. Sementara dogma-dogma makin keras didiam dan aturan makin banyak dijajarkan untuk membatasi kejalan manusia. Peradaban makin kotor. Apa ini? Menjadi hantu hanya melihat kebrengsekan. Enak ah. Nggak enak jadi hantu. Enak juga jadi Tuhan. Lebih baik jadi batu. Diam, dingin, dan keras. Aku mengkristal di sini menjadi saksi bisu bagaimana dunia menjadi tua. Para pemimpin itu lahir lalu berkhianat. Peperangan hanya permainan beberapa orang. Ada satupun yang bersangkutan dengan kehadiranku. Selamat tinggal ini besok dengan semua suara yang kau simpan. Selamat tinggal jendela yang selalu memberikan saya cahaya matahari dan bulan. Selamat tinggal sebagai penjara yang marahnya tak bisa pada dunia. Selamat tinggal Karpo Benggono yang tak akan keluar hidup dari penjara ini. Selamat tinggal segala yang kubenci dan kucintai. Inilah salam dari Bung Alimin, sahabat semua orang yang kini harus pergi. Ingin kuulangi semuanya sebentar saja, tapi tidak bisa. Janjiku sudah lunas. Sekarang aku berjalan dalam kebisuan yang abadi untuk membeku bersama masa lalu. Sekarang semuanya terlihat jelas. Apa yang telah aku lakukan, apa yang belum aku lakukan. Tapi semua sudah selesai dengan segala kekurangannya. Ini adalah karya yang sempurna. Aku mengagumi keindahannya. Aku merasakan kehadirannya. Aku memasuki tubuhnya sekarang. Selamat tinggal semuanya. Terima kasih banyak atas perhatiannya saudara-saudara. Bertahun-tahun orang itu dihukum sampai ia tua dalam penjara. Mula-mula ia masih punya harapan akan ada pengadilan berikutnya. Tetapi ternyata putusan itu sudah final. Kemudian ia mengharapkan akan ada pengadilan berikutnya. Tetapi itu juga sia-sia. Amat kasar orang itu menggantung dirinya karena setelah 50 tahunnya dalam penjara, ia baru sadar bahwa segala tindakannya itu sia-sia. Bahkan hukuman mati sekalipun belum setimpal dengan dirinya. Memang ada kesalahan menghukum, tapi kasus lain jangan digaduh. Itu bukan isi campur. Harus dicampur supaya jelas kesalahannya.
Itu memutarbalikkan soal. Apa boleh buat? Tidak ada jalan lain. Termusuk lensin. Kejujuran kamu disalahgunakan. Biar nyahok. Mulut yang sudah kacau, pikiran yang sudah terbentuk, pengkhianatan yang sudah menjadi pandangan hidup harus diberantas. Sekarang juga. Ada satupun yang bersangkutan dengan kehadiranku. Selamat tinggal ini besok dengan semua suara yang kau simpan. Selamat tinggal jendela yang selalu memberikan saya cahaya matahari dan bulan. Selamat tinggal dari penjara yang marahnya tak bisa pada dunia. Selamat tinggal Karko Bengbono yang tak akan keluar hidup dari penjara ini. Selamat tinggal segala yang kubenci dan kucintai. Inilah salam dari Bung Ali, sahabat semua orang yang kini harus pergi. Ingin ulangi semuanya sebentar saja, tapi tidak bisa. Janjiku sudah lunas. Sekarang aku berjalan dalam kebisuan yang abadi untuk membeku bersama masa lalu. Sekarang semuanya terlihat jelas. Apa yang telah aku lakukan, apa yang belum aku lakukan. Tapi semua sudah selesai dengan segala kekurangannya. Ini adalah karya yang sempurna. Aku mengagumi keindahannya. Aku merasakan kehadirannya. Aku memasuki tubuhnya sekarang. Selamat tinggal semuanya. Terima kasih banyak atas perhatiannya saudara-saudara. Bertahun-tahun orang itu dihukum sampai ia tua dalam penjara. Mula-mula ia masih punya harapan akan ada pengadilan berikutnya. Tetapi ternyata putusan itu sudah final. Kemudian ia mengharapkan akan ada pengadilan berikutnya. Tetapi itu juga sia-sia. Amat kasar orang itu menggantung dirinya karena setelah 50 tahunnya dalam penjara, ia baru sadar bahwa segala tindakannya itu sia-sia. Bahkan hukuman mati sekalipun belum
setimpal dalam dirinya. Memang ada kesalahan menghukum, tapi kasus lain jangan digaduh. Itu bukan si campur. Harus dicampur supaya jelas kesalahannya. Itu memutarbalikkan soal. Apa boleh buat? Tidak ada jalan lain. Kamu subversif. Kejujuran kamu disalahgunakan. Biar nyahok. Mulut yang sudah kacau, pikiran yang sudah terbentuk, pengkhianatan yang sudah menjadi pandangan hidup harus diberantas. Sekarang juga. Di antara dinding-dinding beku,